perlu cermati secara bersama, maka pemerintah juga sudah menyampaikan dan akan melakukan belanja pemerintah yang lebih longgar lagi di semester kedua ini, Juni ke depan. Dan itu yang kita harapkan. Demikian juga dari Otoritas Jasa Keuangan juga telah menyampaikan kepada kami, kepada asosiasi, bahwa akan ada beberapa deregulasi atau misalnya beberapa peraturan-peraturan yang akan melonggarkan kita untuk agar kita bisa lebih kepada pro-growth lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda. Kita akan cermati bersama seperti apa pergerakan inflasi dari bulan Januari sampai dengan Juni 2025. Kita akan cermati bersama pergerakannya seperti apa sampai dengan bulan Juli 2025. Untuk Januari kita memang sempat mengalami deflasi sampai dengan bulan Februari ya secara bulanan. Kemudian sudah mulai lagi terjadi inflasi di bulan Maret. Untuk bulanannya 1,65%, kemudian di April 1,17%, dan di bulan Mei kita cermati kembali lagi terjadi deflasi secara bulanan. Dan selanjutnya di bulan Juni sampai dengan Juli 2025 inflasi terjadi bahkan secara tahunan sudah menembus 2,37%, sementara bulanannya 0,3% untuk pergerakan inflasi. Dan berikutnya, bagaimana dengan pergerakan nilai tukar rupiah dari tanggal 6 sampai dengan 20 Agustus 2025? Ya, masih berada di rentang 16.200-an, tepatnya di 16.291 rupiah per dolar Amerika Serikat untuk rupiah terhadap dolar Amerika di tanggal 20 Agustus 2025. Itu dia untuk pergerakannya seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Selanjutnya, bagaimana dengan piutang perusahaan pembiayaan per Juni 2025? Data dari OJK menyebutkan di bulan Juni ada 501,83 triliun rupiah nilainya atau mengalami pertumbuhan sekitar 1,96% secara tahunan. Sementara kita sandingkan dengan Mei 2025, ya memang ada sedikit penurunan. Kalau kita lihat di Mei naiknya 2,83% secara tahunan, sementara dari sisi nilai piutang perusahaan pembiayaan mencapai 492,17 triliun rupiah. Tapi kalau kita lihat sandingkan dengan Juni 2024, pertumbuhannya bahkan double digit, 10,72% secara tahunan. Jadi dia beberapa data yang sudah disampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Suwandi Wiratno dan juga Bapak Joshua Pardede. Baik, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan. Nah, ini menarik, Pak Suwandi mungkin bisa menjelaskan bagaimana dari kinerja industri pembiayaan. Begitu Anda sampaikan, memang transmisinya ini akan cukup panjang, apalagi bagi mereka yang sudah melakukan mungkin pengajuan pinjaman dan bunganya fix, jadi tidak bisa merasakan adanya penurunan suku bunga acuan. Nah, bagaimana dengan yang baru yang akan melakukan pengajuan pinjaman, sementara Anda katakan SLIK masih menjadi tantangan tersendiri begitu Pak Suwandi? Ya, Mas Pras, dari data yang ada memang perlu kita akui bahwa pertumbuhan portofolio di tahun ini memang kurang mengembirakan secara year on year. Tadi secara bulan Juni juga sudah disampaikan bahwa kita hanya tumbuh 1,96%. Di awal tahun bahkan APPI memproyeksikan kita ingin tumbuh sekitar 6-8%. Nah, kalau kita lihat rentangnya sangat jauh. Penyebabnya apa? Tentunya kita ketahui bahwa tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Joshua Pardede, yang perlu kita cermati lebih kepada belanja pemerintah, karena belanja pemerintah ini ujungnya adalah kepada sektor real business juga mempunyai dampak. Nah, yang kita lihat juga bahwa dan kita dengar di awal-awal tahun bahkan banyak sekali terjadi PHK di beberapa tempat dan lain-lainnya. Nah, ini adalah sebenarnya debitur kami. Nah, dengan demikian tentu permintaan akan kredit kendaraan, penjualan kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 mempunyai terkena dampaknya. Nah, dampak ini akan berdampak kepada kami karena kami sebagai perusahaan pembiayaan hanya menyediakan fasilitas manakala ada orang yang mau beli. Nah, ini yang perlu kita perlu cermati secara bersama, maka pemerintah juga sudah menyampaikan dan akan melakukan belanja pemerintah yang lebih longgar lagi di semester kedua ini, Juni ke depan. Dan itu yang kita harapkan. Demikian juga dari Otoritas Jasa Keuangan juga telah menyampaikan kepada kami, kepada asosiasi, bahwa akan ada beberapa
deregulasi atau misalnya beberapa peraturan-peraturan yang akan melonggarkan kita untuk agar kita bisa lebih kepada pro-growth tadi yang disampaikan oleh Pak Joseph Paredi. Jadi spiritnya sama sebenarnya, baik di perbankan maupun di perusahaan pembiayaan, karena dengan hanya tumbuh 1,96%, tentu akan punya dampak kepada rasio-rasio yang lainnya. Nah, ini yang kita harus cermati secara bersama. Nah, semoga nanti dengan adanya beberapa diregulasi terhadap misalnya pro-growth, artinya kepada kami juga perusahaan pembiayaan di mana kami bisa lebih terjadi relaksasi peraturan yang di mana kami bisa lebih leluasa untuk memberikan pada pinjaman barunya yang akan datang. Tapi kita juga perlu memperhatikan dari sisi sektor credit risk, operational risk terkait dengan memang situasi yang saat ini sedang tidak baik-baik saja, karena kita melihat data-data yang masuk dari aplikasi yang ada tentunya tidak seperti beberapa tahun yang lalu, misalnya 2024 kami masih bisa tumbuh 10%. Kan data yang masuk kita bisa melihat bahwa dari 100 aplikasi yang masuk, mungkin hanya kurang lebih 50% yang disetujui dan segalanya. Nah, hal-hal lain yang berdampak adalah karena kita banyak tadi yang saya sampaikan terkena misalnya slicknya, terkena dengan pendapatannya yang memang ada keinginan debitur belanja dan untuk mau majukan kredit, tapi kemampuannya kami lihat belum ada. Demikian. Baik Pak Suwandi. Nah, Pak Joshua, data juga menyebutkan kredit perbankan pada bulan Juni tumbuhnya 7,077% secara tahunan. Ini juga turun dibandingkan dengan Mei 2025 sebesar 8,43% secara tahunan. Sementara di bulan Aprilnya 8,88%. Nah, ini apa yang bisa kita tangkap dari sinyal ini? Perlambatan dunia usahanya atau bank yang lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit mereka ini, Pak Joshua? Ya, jadi kalau kita bicara kredit perbankan itu sama halnya juga dengan tadi pembiayaan, perusahaan pembiayaan. Jadi ada dua sisi. Kami melihatnya dari dua sisi penawaran dan juga dari sisi permintaan. Kalau kita bicara dari sisi penawaran, tentunya tadi ada pertimbangan dari sisi likuiditas dan juga risiko kredit. Namun kalau kita bicara tadi sudah kami sampaikan juga permintaan kredit ya. Kalau tadi kita bicara permintaan kredit, selama tadi Pak Suwandi sudah sampaikan juga penjualan otomotif misalkan di semester 1 di tahun ini itu penjualan otomotif roda 4 khususnya ini turun. Dan ini sangat dipengaruhi lagi misalkan dengan tren saat ini behavior masyarakat ataupun konsumen yang melakukan down trading. Artinya yang sebelumnya mungkin masyarakat membeli mobil baru, nah saat ini mungkin karena tadi ada tekanan biaya hidup ya dengan tekanan ekonomi saat ini, mereka mungkin saat ini beralih kepada pembelian di mobil bekas, dan ini terkonfrontasi juga dengan pembiayaan terhadap mobil-mobil bekas. Jadi artinya kami tetap melihat bahwa kondisinya permintaan kredit pun juga untuk investasi yang tadi sudah kami sampaikan, misalkan untuk yang seperti dilaporkan oleh BPS di kuartal kedua itu tingginya investasi, baik itu di kawasan ekonomi khusus ya, kawasan ekonomi khusus di Galang Batang, di Kepulauan Riau, kawasan ekonomi khusus di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah, itu pun juga disupport ataupun didukung oleh pembiayaan dana internal ya, ataupun return earning, sehingga permintaan kreditnya sekali lagi ini tidak meningkat, tidak picking up ya, sehingga kembali lagi penawarannya tidak ada concern masalah yang cukup berarti, namun permintaannya ini yang bermasalah, sehingga bagaimana menstimulasi permintaan kredit tadi tentunya tadi kalau tidak ada uang, tidak ada yang dibelanjakan ya mau nggak mau berarti kan tidak ada permintaan kredit ya. Oleh sebab itu tadi kuncinya kembali lagi adalah yang menjadi ujung tombak adalah bagaimana kebijakan fiskal ini bisa menyerap bisa membuka lapangan pekerjaan, bisa meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga pada saat pendapatan masyarakat ini meningkat, orang mau belanja, mau beli otomotif, mau beli motor, mau beli mobil, sehingga tadi permintaan kepada pembiayaan multifinance, permintaan terhadap kredit kendaraan bermotor ini akan meningkat gitu ya. Tanpa adanya stimulasi di sisi fiskalnya, ujung-ujungnya kami dari sisi sektor keuangan, pembiayaan dan juga perbankan ini tidak akan ada dampaknya, karena permintaan dari masyarakat konsumen ini tidak akan tumbuh ya. Jadi kuncinya kembali lagi ini dari sisi fiskalnya. Nah, strategi apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah? Mengingat dari sisi moneter sudah diturunkan suku bunga acuan, berarti kan bauran kebijakan fiskal moneternya harus seirama begitu nih Pak Joshua? Ya, tentu yang tadi sudah kami sampaikan bahwa anggaran 1.200 triliun target yang akan digelontorkan di semester kedua tahun ini benar-benar harus direalisasikan. Yang kedua lagi adalah bagaimana belanja pemerintah
yang digadang-gadangkan seperti MBG ini juga harus benar-benar direalisasikan dengan tepat sasaran. Di samping itu pun juga misalkan pemerintah juga perlu memberikan insentif khusus ya kepada sektor-sektor padat karya yang mungkin belakangan ini melakukan PHK agar tadi bisa membatasi arus PHK-nya. Karena kalau PHK ini terus terjadi, artinya ya tadi akan semakin memburuk ya semakin banyak yang bekerja di sektor informal, lalu juga tadi pendapatan real masyarakat makin menurun, sehingga tadi ujung-ujungnya transmisi ataupun dampaknya kepada permintaan kredit nanti ataupun permintaan pembiayaan ini akan semakin terbatas. Sehingga oleh sebab itu perlu ada stimulasi dari sisi fiskalnya agar penyerapan tenaga kerja ini bisa lebih cepat. Bagaimana Danantara juga bisa merealisasikan investasinya, hilirisasi yang bisa menyerap tenaga kerja yang dijanjikan jutaan tenaga kerja itu bisa terserap. Ini direalisasikan dalam waktu dekat ini, harapannya bisa lebih cepat lagi, sehingga tidak terjadi lagi ya kalau kita lihat kan banyak sekali ya job fair yang dimana banyak sekali lulusan baru yang menganggur. Artinya ini harus menjadi fokus pemerintah di depan mata, ini harus benar-benar direalisasikan agar tadi banyak pendapatan masyarakat ini bisa meningkat sehingga orang bisa berbelanja. Itu dia, berarti memang menjadi salah satu solusi yang diharapkan adalah belanja pemerintah untuk bisa mendorong lagi daya beli masyarakat dengan beragam mungkin kebijakan-kebijakan stimulus lanjutan yang akan dilakukan di sepanjang tahun 2025 ini, sehingga bisa menstimulasi juga beragam industri ataupun dunia usaha di Indonesia, termasuk dari sektor keuangan di bidang pembiayaan yang sudah disampaikan oleh Pak Suwandi tadi. Baik, Pak Joshua, Pak Suwandi, sayang sekali waktu terbatas. Terima kasih banyak nih atas informasi, update, dan juga insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Suwandi, Pak Joshua. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.